Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa tanggal 16 Maret 2021. Insya Allah kita akan mempelajari pelajaran tematik dan PLBJ ya. Kemarin kita sudah membahas tentang kebersamaan. Kemudian kemarin kalian sudah menuliskan pesan dari cerita di buku cerita kalian. Alhamdulillah ceritanya bagus-bagus ya. Kemudian pesannya juga sangat menarik. Semoga dapat kalian amalkan dalam kehidupan kalian ya nak ya. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelumnya semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian tetap bisa melaksanakan tugas kalian dengan baik. Kemudian kemarin sudah diberikan PM juga tentang pecahan ya. Masih ada beberapa yang mengerjakannya masih terburu-buru, jadi tidak tepat jawabannya. Ketika mengerjakan tugas, alangkah baiknya kalian pelan-pelan saja ya, tidak perlu terburu-buru agar hasilnya maksimal. Oke, tetap semangat ya nak ya, walaupun kondisi kita seperti ini. Semoga Allah berikan kalian kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar tematik terlebih dahulu. Langsung saja ke pembahasan soal ya nak ya. Pembahasan soal evaluasi 1 halaman 40 buku paket 2G kebersamaan di rumah ya. Oke, Mem akan mengisi dari PKN dan Bahasa Indonesia. Nanti kalian mengisi dilanjutkan matematika, PJOK dan SBDP-nya ya. Oke, nomor 1. Langsung saja disiapkan bukunya, kemudian kita isi ya. Sudah siap semuanya? Buku paketnya dibuka. Halaman 40. Ya, kebersamaan di rumah. Mem akan membahas PKN dan Bahasa Indonesia terlebih dahulu ya. Oke. Contoh perbedaan dalam keluarga adalah A. Kakak tidak mau menemani adik bermain. B. Kakak berambut keriting sedangkan adiknya berambut lurus. C. Ayah menasehati anak-anaknya. Jawabannya adalah B. Kakak berambut keriting sedangkan adiknya berambut lurus. Perbedaan tidak boleh dijadikan hal untuk dimusuhi. Misalnya dia berbeda terus dimusuhi, itu tidak boleh. Tapi perbedaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu bersyukur, menghargai apa yang Allah berikan ya. Oke. Selanjutnya nomor 2. Salma beribadah di masjid, Linda beribadah di gereja. Salma dan Linda berbeda A. Kegemaran, B. Agama, C. Jenis kelamin. Tentu saja agama ya. Walaupun kita berbeda agamanya, tetapi kita harus senantiasa menghargai. Apapun itu kita harus menghargai karena walaupun berbeda agama, mereka tetap makhluk Allah juga yang harus kita hargai ya. Oke, kemudian nomor 3, perhatikan gambar berikut. Ya, ada gambar suatu bangun tempat ibadah, pasti kalian sudah tahu ya. Gambar menunjukkan tempat ibadah umat, tentu saja umat A. Islam, B. Kristen, C. Hindu. Islam ya, sudah sangat jelas, tempat ibadah kita semua. Oke, nomor 4. Kebersamaan dalam keluarga akan tercipta jika anggota keluarga berbicara A. Kasar, B. Sopan, C. Memaki-maki. Jawabannya sopan B ya, karena kita semua, siapapun itu pasti akan menyukai orang yang berbicaranya sopan, tidak teriak-teriak, tidak kasar ya, pasti akan banyak disukai orang. Kemudian langsung saja nomor 5. Kebersamaan membuat hidup menjadi nyaman, rukun, tentram, boleh ya. Kemudian nomor 6. Apa yang harus dilakukan anggota keluarga agar tercipta kebersamaan? Yang harus dilakukan anggota keluarga agar tercipta kebersamaan adalah menjaga kerukunan,
saling menghargai, dan saling tolong-menolong. Jika ada jawaban yang lain, boleh langsung diisi di buku paketnya ya. Kemudian bahasa Indonesia nomor 7. Cerita yang tidak benar-benar terjadi disebut apa? A. Buku, B. Puisi, C. Dongeng. Dongeng ya, karena dongeng itu hanyalah hayalan yang imajinasi yang dibuat seseorang. Jadi belum tentu kejadiannya itu terjadi benar. Nah, jika kenyataannya itu disebut adalah cerita kisah nyata ya, dimana dari cerita tersebut kejadiannya nyata. Oke. Selanjutnya, kadal berbohong kepada gajah. Kadal juga menipu beruang. Tokoh dongeng yang memiliki sifat tidak baik adalah yang suka berbohong, yang suka menipu pasti tidak baik, yaitu A. Kadal, B. Gajah, C. Beruang. A. Kadal. Oke, bagus. Langsung disilang di buku paketnya masing-masing ya. Sakuntala terjatuh dalam telaga. Kata telaga sama artinya dengan kata telaga itu kubangan yang penuh air. Biasanya sangat luas besar ya. Jadi dan biasanya bentuknya melingkar ya. A. Danau, B. Sungai, C. Laut. Jawabannya danau. Kalau sungai pasti bentuknya memanjang. Kemudian kalau laut pasti sangat luas ya. Jika telaga itu pinggirnya masih ada tepiannya, masih ada pohon-pohon, masih terlihat. Jika laut itu udah sangat luas, antara jarak pulau ke pulau sudah tidak terlihat ya. Kemudian teman-teman Becky, nomor 10. Teman-teman Becky datang menjenguk. Becky mengucapkan titik-titik kepada teman-temannya. A. Maaf. B. Terima kasih. C. Selamat. Apa? Ketika datang menjenguk, kan Becky-nya sakit terus dijenguk, pasti Becky mengucap terima kasih karena sudah dijenguk oleh teman-temannya ya. Nah, kemudian nomor 11. Sakuntala menggunakan biji jagung sebagai umpan. Arti kata umpan adalah apa ya? Umpan adalah makanan untuk menarik suatu hewan ya. Makanan untuk menarik suatu hewan, seperti misalnya ketika ada yang memancing menggunakan umpan. Umpan itu adalah makanan agar ikan tersebut mau makan ke arah orang yang sedang memancingnya ya. Oke, kemudian nomor 12. Kakak di wisuda hari Sabtu. Sandinlah dengan menggunakan huruf kapital secara tepat. Ayo, kemarin sudah dijelaskan huruf kapital digunakan pada kalimat apa saja ya. Yang pertama pada nama orang ya, nama tokoh, kemudian untuk bulan, hari, dan di awal kalimat atau setelah titik. Oke, bagus ya. Coba ditulis huruf apa yang harusnya menggunakan huruf kapital nih, kata apa. Oke. Nah, oke, untuk matematika PJOK dan SBDP kalian bisa melanjutkan atau memisi bareng-bareng saja ya. Oke, memisi bareng-bareng saja sampai SBDP-nya ya. Oke, yang pertama, gambar yang menunjukkan dua bagian sama besar adalah, kalau yang A, gambar cake atau kuenya itu besar sebelah ya. Kemudian gambar apel nih kayaknya sama nih ya. Kemudian gambar C itu telurnya dibelahnya berbeda, berarti yang benar adalah B. Kemudian jika nomor 14, jika suatu bidang dibagi dua sama besar, maka masing-masing bagian bernilai dari 1, kemudian dibelah menjadi setengah. Ya, jawabannya B, setengah. Kemudian nomor 15, ibu memotong semangka menjadi 4 bagian sama besar. Setiap semangka menunjukkan pecahan punya 1, kemudian dibelah 4. Berarti 1/4. Jawabannya C, 1/4 nomor 15.
Nomor 16, bagian yang diwarnai pada gambar di bawah menunjukkan pecahan. 1 per kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang diarsir 1 dari 4 kotak. Berarti 1 per 4. Bagus, diisi ya. Kemudian, bagilah gambar di bawah menjadi 2 bagian sama besar. Berarti harus tepat di tengah-tengah garisnya ya. Jika dinyatakan dalam pecahan, masing-masing bagian bernilai setengah. Yang dibagi 2 itu disebut setengah jika memotongnya sesuai dengan bagiannya ya. Oke, kemudian nomor 18, bagilah gambar di bawah menjadi 3 bagian sama besar. Berapa nilai masing-masing bagian jika dinyatakan dalam pecahan? Oh, dibagi 3. Ada 1 bagian, kemudian dibagi menjadi 3. Berarti ada 1 per 3. Oke? Oke ya. Oke, kita mengerjakannya sampai matematika dulu ya. Nanti PJOK dan SBDP-nya besok akan kita bahas di hari Rabu ya nak ya. Oke, kita akan berlanjut ke PLBJ. PLBJ kemarin ada yang ingat nggak kita belajar tentang apa PLBJ-nya? Lingkungan sehat ya. Kita belajar lingkungan sehat, ciri-ciri lingkungan sehat, ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Oke? Nah, kita langsung ke evaluasi 13 halaman 130. Itu yang kita sudah pelajari kemarin. Ya. Jadi nanti setelah diisi tidak perlu difotokan ke mem ya. Tapi tetap harus diisi agar kalian mengetahui ketika nanti akan ujian ya. Oke, yang pertama nomor 1. Berikut yang termasuk ciri lingkungan sehat adalah banyak polusi? Tentu saja tidak. Sampah berserakan? Bukan. C. Udara segar? Pasti jika sehat udaranya segar. Oke. Nah, kemudian lingkungan agar terjaga kebersihannya dilakukan oleh apakah hanya anak-anak saja ataukah orang dewasa saja? Pastinya harus semua masyarakat. Ketika semua masyarakatnya peduli akan lingkungan, maka lingkungannya pun akan bersih, akan sehat, akan nyaman. Jika ada warga masyarakat yang tidak peduli akan lingkungannya, maka akan menjadikan lingkungan tersebut tidak nyaman, banyak sampahnya, udaranya gersang ya. Oke, kalian juga harus peduli akan lingkungan kalian agar nyaman untuk ditinggali. Oke, selanjutnya nomor 3. Jika lingkungan sehat, masyarakatnya pun akan menjadi tentu saja sehat. Karena udaranya sejuk, udaranya segar, tidak ada sampahnya, tidak ada bau yang tidak sedap, sehingga nyaman dan akan menyehatkan tubuh kita. Nomor 4, manfaat lingkungan sehat adalah kita akan mendapat apa jika lingkungan kita sehat? Ya, pasti terhindar dari penyakit. B jawabannya, terhindar dari penyakit. Kemudian sampah yang menumpuk akan menjadi sarang kuman. Tentu saja kupu-kupu dan burung pun tidak akan mau tinggal di tempat yang banyak sampahnya. Apalagi manusia. Manusia tidak mau tinggal di tempat yang banyak sampahnya, tetapi banyak manusia yang masih membuang sampah sembarangan. Ya, semoga anak-anak mem sadar akan lingkungan kalian sehingga tidak membuang sampah sembarangan. Misalnya jajan, kemudian makan di rumah. Jangan lupa, sampah plastiknya langsung dimasukkan ke tempat sampah. Jangan dibiarkan berserakan. Ya, selain kita mendisiplinkan diri kita juga dapat belajar untuk menghargai orang yang sudah membersihkan rumah kita. Misalnya di rumahnya dibersihkan oleh ibunya, kita harus menghargai ibu kita yang sudah membersihkan rumah. Nah, menghargainya dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Kemudian nomor 6, banyak tanaman menjadikan udara terasa pasti segar ya. B, segar.
Jika banyak pohon, banyak tanaman hijau, pasti udara pun akan segar. Sehingga dihirup akan nyaman. Kemudian nomor 7, membuang sampah harus di titik-titik. Tentu saja di tempat sampah. Jika disolokan berarti bukan anak yang baik. Jika membuang sampah di sungai tidak menghargai lingkungannya, tidak peduli akan lingkungannya, tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Allah memberikan sungai di mana banyak air sehingga air tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia. Tapi jika manusianya membuang sampah di sungai, airnya akan tercemari juga. Seperti sungai-sungai yang ada di Jakarta, kebanyakan sudah banyak sampahnya karena warganya tidak peduli akan kebersihan lingkungannya, ya. Anak-anaknya pasti semuanya peduli akan lingkungan. Nomor 8, sampah yang dibuang ke sungai akan menyumbat aliran air. B jawabannya. Nomor 9, berikut salah satu cara menciptakan lingkungan sehat adalah C. Menanam pohon di sekitar lingkungan, ya. Salah satu cara menciptakan lingkungan sehat, menanam pohon di sekitar lingkungan. Terus biasanya ada tuh tempat sampah yang organik dan non-organik. Kita sudah belajar di semester lalu. Sampah non-organik itu sampah plastik, sampah kaleng yang bisa didaur ulang lagi. Kemudian kalau sampah organik itu biasanya sampah rumah tangga, seperti ibu memasak, kemudian ada sayuran, ada bekas buah, itu termasuk sampah organik, ya, yang dapat membusuk sehingga harus dipisahkan agar bisa dibuang di tempat yang telah disediakan. Jika kaleng, plastik, kemudian kardus misalnya, itu dapat dimanfaatkan lagi, diolah lagi, atau disebut di recycle, didaur ulang. Nomor 11, ciri lingkungan sehat ditunjukkan pada nomor 1. Tanah yang subur. 2. Udara bersih dan segar. 3. Kurangnya tanaman. 4. Saluran air tersumbat. Sudah tahu ya pasti jawabannya 1 dan 2 A. Oke, anak-anak pasti semuanya paham tentang lingkungan sehat, lingkungan kotor. Kalau kalian sudah paham, kalian dapat mempraktekannya di dalam lingkungan kalian, ya. Mulai dari diri kalian dengan menjaga kebersihan kamar kalian, membersihkan diri kalian, rajin, misalnya mau makan harus cuci tangan, setelah melakukan kegiatan di luar cuci tangan. Itu adalah salah satu usaha kalian untuk menciptakan kebersihan. Dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, ya. Selanjutnya bagian B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Apakah yang dimaksud lingkungan sehat? Ya, kalau dari MEM, lingkungan sehat adalah lingkungan yang nyaman, tidak ada sampah, dan udaranya segar. Jika kalian mempunyai jawaban yang lain, boleh ditulis, tapi jawabannya harus sesuai dengan lingkungan sehat. Nomor 2, bagaimana udara yang bersih itu? Udara yang tidak ada polusi, tidak mengganggu pernapasan. Kemudian udaranya segar ketika dihirup. Nomor 3, tuliskan kegiatan yang menciptakan lingkungan sehat. Tadi sudah ada 1, yaitu menanam pohon di sekitar lingkungan, membuat tempat sampah organik dan non-organik, ya. Memberikan 2 contoh. Kalian jika ada lagi boleh ditambahkan, ya. Kemudian apa manfaat melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan? Manfaat melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan adalah apa? Dapat menciptakan lingkungan yang sehat. Kemudian dapat membuat lingkungan terhindar dari penyakit. Kemudian lingkungan menjadi lebih nyaman. Itu manfaatnya, ya. Kemudian nomor 5, apa akibatnya jika membuang sampah ke sungai? Akibatnya jika membuang sampah ke sungai adalah sungai menjadi kotor, saluran air tersumbat, dan dapat menyebabkan bencana banjir, ya. Nah, cukup sampai bagian B saja latihan kita untuk PLBJ. Nanti kalian harus salin di buku kalian masing-masing.
Ya, dipahami lagi tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Oke, mungkin pertemuan kita sampai sini saja. Jangan lupa dikerjakan ya nak ya. Untuk latihan kalian, semakin banyak otak kita berpikir, maka kerja otak kita akan semakin maksimal ya. Setelah belajar, kalian bisa istirahat dan melakukan tugas yang lain. Oke, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih ayah bunda yang sudah mendampingi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.